Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Para hadirin kaum muslimin muslimat ingkang dipun rahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah telah memberikan banyak rahmat kepada kita, berupa kesehatan, berupa tetap iman Islam, sehingga kita bisa ngestoakan perintah Allah, berupa thalabul ilmi yang rutin kita setiap Senin hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah ridha, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini kita dapat menyempurnakan ibadah kita yang dirasa berkurang. Hadirin, pertemuan kali ini kita akan bahas seputar peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj. Allah dawuh di dalam Al-Quran spesial khusus Isra dan Mi'raj, dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang menjelaskan bahwa Allah menunjukkan kebesarannya, memperjalankan hambanya, seorang utusan Allah, seorang yang terbaik dari umat manusia, yaitu Nabi Muhammad, yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan misi khusus, yaitu menerima perintah sholat. Dawunipun ngeten, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artipun ngeten, subhana suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekitarnya, di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya dialah Allah Zat yang maha mendengar dan maha melihat. Hadirin, ayat ini memperjelas kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada umat manusia, juga ditunjukkan oleh semua makhluk dari jenis jin, manusia, malaikat, bahwa Allah akan menunjukkan kebesarannya, memperjalankan hambanya yang dari jenis manusia, yang mempunyai sifat lemah, sedikit kemampuan, tapi dimampukan oleh Allah melalui Isra dan Mi'raj. Dimampukan untuk bisa melakukan perjalanan dalam satu malam. Satu malam perjalanan yang sangat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari situ lalu diperjalankan ke tempat yang sangat tinggi. Tinggi dari segala tinggi, puncak dari puncak tinggi, yaitu Sidratul Muntaha, menembus 7 langit, langit dunia, langit kedua, langit ketiga sampai 7. Dan itu dimampukan oleh Allah karena sifat manusia yang lemah, sehingga Allah memberikan statement dengan kata-kata subhanallah,
padahal Allah sendiri yang maha suci. Lalu Allah berfirman, subhanallah, maha suci Allah, menunjukkan kemaha besarannya Allah. Maka dari itu, dari ayat ini kita bukti tidak hanya sekedar kita itu diam saja, kita harus selalu membaca tasbih subhanallah. Fungsinya adalah mensucikan Allah, membesarkan Allah, memahaagungkan Allah. Makanya itu dimulai dengan subhanallah, ini menunjukkan Allah mempunyai kuasa yang agung, akan memperjalankan hamba yang lemah sampai tembus ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika niku mboten gatuk nggih. Dalam satu malam 2 perjalanan. Nanti itu 2 perjalanan mampir ya, dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik terus langit tembus sampai 7, nanti ke Baitul Ma'mur mampir dulu, terus langsung naik ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah, menerima perintah misi, perintah amal bersolat. Dan itulah Allah menyebutkan maha suci zat, ya, maksudnya majuti Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, yang kami berkahi di sekelilingnya. Jadi diberkahi wilayah Masjidil Aqsa itu, wilayah Masjidil Aqsa ini wilayah para nabi, ya. Di sana itu di Palestina, di Bethlehem itu lahir Nabi Isa. Juga di sana juga ada Nabi Musa, nabi-nabi di sana. Dan masjid itu adalah masjid tertua setelah tertuanya Masjidil Haram. Jadi masjid pertama yang dibangun sebelum masjid di dunia ini ada. Masjid yang pertama dibangun itu Nabi Masjidil Haram oleh Nabi Ibrahim. Sedangkan Masjidil Aqsa baru masjid kedua yang dibangun juga oleh para nabi, yaitu Nabi Bani Israel, Nabi Yakub. Sehingga di sini ada 2 gen dari Nabi Ibrahim, keturunannya Ismail, lalu Nabi Muhammad, juga dari keturunan Yakub mendirikan masjid di sana, masjid apa? Aqsa. Lah misi Nabi ini beliau diberi misi. Yang pertama misi mengenalkan, ini loh masjid yang dulu dibangun oleh para nabi, kakek-kakek dulu. Dan ini juga nabi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Sehingga situs 2 situs Islam atau syiar-syiar Islam yang berupa masjid ini dikenalkan oleh Allah melalui perjalanan Isra Mi'raj. Dan itu dilakukan hanya salah satu malam. Oleh karena itu pada kesempatan ini, ngaji ini, kita perlu juga mengenang peringatan Isra Mi'raj. Mengapa sih kok kita itu harus mengenang peristiwa ini? Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang patut kita abadikan, kita kenang, di mana Nabi pernah melakukan perjalanan yang tidak pernah dilakukan manusia sejagat dalam satu malam, menembus sampai langit, sampai Sidratul Muntaha. Para hadirin yang saya hormati, begitulah kehebatan yang ditunjukkan oleh Allah, sehingga dalam ayat itu linuriyahu min ayatina, kami tunjukkan ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran kami. Allah sendiri yang memperlamirkan bahwa kebesaran itu ditunjukkan oleh Allah. Para hadirin yang ingkang hormati, sebelum materi langsung, kita tahu bahwa perjalanan yang menempuh jauh itu kita ukur ya secara logika, gak masuk akal ya.
Ketika saya melihat Google, misalnya kan banyak Google, banyak AI ya. Perjalanan dari Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa niku ditempuh ada perjalanan naik mobil iku kilometer ya, 1.500 kilometer. Kalau naik mobil butuh kurang lebih berapa hari itu? Hari ya, kalau perjalanan 40 hari, jalanan naik unta, jalan biasa ya, seperti itu. Nah, itu satu malam. Lalu perjalanan nembus ke atas, lalu saya juga kepingin tahu Google bicara apa ya, AI itu. Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit, bukan sampai tembus di mana? Di Sidratul Muntaha, langit dunia. Google aja jawab. Jawabannya ini adalah perhitungan di luar ruang dan waktu. Nggak bisa jangkau. Jadi nggak bisa dihitung dengan kilometer. Gitu jawabannya. Mengapa saya harus berbicara ukuran? Karena di saat itu dikabarkan oleh Nabi kepada orang kaum musyrikin dan umat Islam di saat itu yang beriman. Lalu spontanitas hampir mayoritas orang musyrikin itu tambah kafir, tambah menolak, tambah mencemooh Nabi. Ya, secara logika bahwa Muhammad itu bohong, gak mungkin lakukan satu malam itu dalam tempo sampai itu seperti itu. Bahkan juga yang muslim itu banyak yang murtad, ya, banyak yang murtad, meragukan kenabian Nabi dengan berita yang tidak masuk akal itu. Dan disinilah sebagai ujian Isra Mi'raj itu untuk menguji batas kadar keimanan para sahabat pas itu saat itu. Kalau imannya itu nggak full, ya, nggak full iman, ya pokoknya iman do kelasnya pun menengah apa gitu ya, dia nggak percaya, murtad kembali kepada. Sehingga ada di situ disebut juga sebagai peristiwa Isra itu untuk menguji siapa yang betul-betul iman kepada Nabi, kepada Allah, dan siapa yang tidak. Dan jelas sekali banyak sahabat-sahabat yang asalnya mendukung Nabi untuk masuk Islam tapi murtad gara-gara peristiwa Isra Mi'raj. Karena kejadian itu yang tidak masuk akal. Ya. Jadi peristiwa ini perlu diabadikan dan perlu diingatkan kembali. Betapa Allah menjadikan misi Nabi yang luar biasa dengan satu perintah, yaitu menerima sholat. Ketika berita ini disampaikan kepada Abu Bakar, ada sahabat yang mencemooh Nabi lalu merasa gembira. Nabi sudah kelihatannya terpojok bahwa Nabi melakukan kesalahan besar yang tidak masuk akal, lalu digembar-gemborkan dari Tuhan. Maka datang kepada Abu Bakar, "Ayo Abu Bakar, apa kamu percaya dengan beritanya Muhammad yang seperti itu?" Lalu Abu Bakar itu menjawab, "Saya percaya, bahkan lebih berita yang lebih dahsyat dari itu saya tetap percaya." Akhirnya Abu Bakar disebut apa? Sebagai apa? As-Siddiq, julukan Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Andai kan sampai hidup tadi itu masuk kelompok pun tinggi. Apa kelompok sing murtad, kelompok Abu Bakar. Kejadian yang begitulah. Itulah satu poin yang kita terangkan bahwa Isra Mi'raj itu luar biasa, dan itu harus kita peringati sebagai momen yang luar biasa, mengenang untuk memantapkan keimanan kula panjenengan. Ya, jadi hal-hal yang metafisika, hal-hal yang non material ya tidak mungkin terjadi itu kalau Nabi datangnya dari Nabi, itu pasti terjadi. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illal wahyu yuha. Apa yang disampaikan Allah oleh Nabi itu bukan hawa nafsu, tetapi in huwa illa wahyun yuha. Dia adalah wahyu dari Allah. Begitulah kejadiannya, sehingga sahabat ada yang murtad, ada beriman.
Hadirin ingkang kula hormati, poin yang kedua yang perlu disampaikan di forum ini adalah ada beberapa riwayat hadis tentang perjalanan Nabi ketika menerima wahyu perintah sholat, misinya situ. Ada hadis dari Anas bin Malik bersumber riwayat dari Muslim, Imam Muslim. Pada malam itu, ringkasnya ya, pada malam itu Nabi sedang tidur di Masjidil Haram, ya. Lalu Nabi didatangi oleh 3 orang. Nabi didatangi tiga orang. Siapa dia? Di antaranya 3 orang itu adalah Jibril. Ditanya 3 orang. Orang yang pertama bertanya, siapa laki-laki yang tidur ini? Nah, tanya, sapa sing wong lanang situ iki sing turi sapa? Laki-laki kedua dia menjawab, oh itu adalah laki-laki yang terbaik dari kaumnya, yang super baik dari kaumnya. Terus laki-laki ketiga niku ngendikan ngeten, oh iya, kalau begitu mari laki-laki ini kita bawa saja, ya, kita bawa, kita ambil, ya saja yang terbaik dari laki-laki ini. Lalu akhirnya Pak Nabi dibawa di Masjidil Haram itu, dibawa kemana? Dibawa ke sumur Zam-Zam. Ini riwayat dari Muslim, di Anas bin Malik dari Bukhari Muslim. Setelah dibawa di Zam-Zam, lalu Nabi dibelah dadanya, dicuci hatinya, disiram dengan banyak air Zam-Zam, lalu ditutup bersih sampai titai. Lalu Jibril mendatangkan bejana bejana terbuat dari emas yang diisi oleh iman dan hikmah. Bejana ini diisi hikmah. Lalu Jibril menuangkan kepada Nabi sehingga memenuhi hati dan aurat dari urat-urat tenggorokan Nabi yang ada di dada itu. Jadi memenuhi. Nah, lalu setelah itu Jibril ditutup kembali. Itu hadis yang pertama. Terus hadis yang kedua, ini dari riwayat biar ngawur ya. Dari hadis kedua, hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik. Lalu setelah itu didatangkanlah kepada Nabi satu kendaraan. Mari dicuci, didatangkan kendaraan itu disebut dengan buruk, yaitu binatang putih, ya, yang lebih besar daripada himar, ya, lebih kecil dari bigol. Himar lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada bigol. Kalau sampai seberapa? Himar seberapa? Nen? Sudah. Himar. Himar itu jenis-jenis apa? Spesies kuda, ya. Kuda himar. Lebih besar himar. Lebih kecil mungkin apa? Bigol. Bigol itu semacam anak kuda. Jadi ukuran seperti itu. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempercepat Nabi itu kemudian menaiki bigol itu di punggungnya, ya. Setelah menaiki dan bigol itu ada buruk tadi, ada kendalinya juga, ada pelananya juga. Lalu memegang itu, memegang itu, kemudian itu bigol itu langsung membawa Nabi
dengan Jibril, terutama didampingi Jibril, mendatangi melesat, melesat sampai tutuk Bethlehem di Palestina, ya. Dan Bigol niki sekali kepak, ya, satu kepak kepak sayapnya itu ini terangkan itu sangat jauh, ya, sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang lain di situ ada saking cepatnya itu kalau diukur dengan sekarang itu lebih cepat dari cepatnya cahaya, kecepatan cahaya, sehingga ya masuk akal Allah yang menciptakan. Dunia ini yang menciptakan ya Allah, ya, sehingga begitulah kendaraan itu. Lalu kendaraan nggak ada yang menyamai buruk, ya, kecepatan supersonik apa saja, kecepatan cahaya kalah dengan ini, sehingga begitu cepat sampai tutup di mana, di Masjidil Aqsa di Palestina. Dan masjid inilah yang dulu di hadits yang kedua, ya, pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa yang didirikan, ya. Nah, setelah itu Nabi turun, lalu Nabi ambil talinya Bigol, lalu diikatkan di tempat ikatan yang ikatan itu adalah ditempati para nabi dulu ketika ke masjid itu, ngikat kendaraannya di situ. Jadi satu tempat itu sama. Allah, kuasanya Allah. Nah, setelah itu Nabi masuk ke mana? Masjidil Aqsa. Lalu Nabi sholat 2 rakaat. Nah, setelah Nabi sholat 2 rakaat, kemudian Jibril langsung membawa ke Nabi, okay, membawa dua bejana, dua wadah. Satu isinya homer, dua isinya susu. Di mana itu dilakukan di Masjidil Aqsa. Setelah sholat rakaat, Jibril datang membawa minuman, satu minuman homer, dua minuman susu. Terus yang dipilih Nabi susu. Katanya Jibril, ya, Jibril kata, engkau memilih hal yang fitrah, yang benar, yang bersih, gitu. Nah, itu hadis yang kedua. Perjalanan dari itu langsung dibawa ke langit, gitu, untuk dimi'rajkan. Tadi Isra, kemudian dimi'rajkan. Hadis yang ketiga menceritakan setelah dari Masjidil Aqsa, lalu dinaikkanlah oleh Allah Nabi Muhammad bersama Buraq itu yang didampingi Jibril, dinaikkan ke langit. Langit itu ada 7, ya. Langit ada 7, soft langit. Lalu langit yang pertama adalah tempat ditempati langit dunia pertama, itu adalah Nabi Adam. Lalu nama malaikat Jibril minta bukakan pintu langit, ya, kok saya ketok, ya, Assalamualaikum, tok pokoknya minta dibukakan pintu langit. Nah, terus tanya Nabi Adam, siapa itu? Saya Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Apa dia diutus? Ya, dia diutus oleh Allah. Akhirnya dibawakan ketemu Nabi Adam, kemudian datang ulul salam Nabi Adam, cuman berdoakan mudah-mudahan kamu keselamatan, keberkahan atas kamu. Setelah itu ya Nabi Adam gak takok. Ditakok. Setelah di situ kemudian naik ke langit yang kedua. Bapak Ibu, di dalam beberapa riwayat jauhnya langit 1 ke langit 2. Tahu nggak? Ada penelitian. Lamanya 500 tahun perjalanan
Bayangkan perjalanan ditempuh, perjalanan itu 500 tahun dari langit satu ke langit yang kedua, dan langit kedua dan ketiga 500 tahun terus sampai ke 7 kali, dan itu ditempuh dalam waktu semalam ya. Dan nggak ada yang bisa nembus ya, kecuali yang ada di langit-langit itu adalah para malaikat dan orang yang dikehendaki oleh Allah diizini untuk tempat tinggal. Siapa? Termasuk Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi itu. Sama tanya